Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Istiar Quraini, mahasiswi PPG Prajabatan 2023 gelombang 1 jurusan PGSD. Pada video kali ini akan membahas penerapan pembelajaran scaffolding sesuai Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran matematika kelas 4 di SDN Gayungan 2 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian scaffolding. Scaffolding diartikan sebagai bantuan yang dilakukan guru untuk peserta didik yang memiliki kemampuan lebih rendah dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Bantuan bisa berupa saran, petunjuk, ataupun dorongan, sehingga memungkinkan peserta didik menjadi tumbuh mandiri. Scaffolding diberikan jika peserta didik mengalami hambatan dalam belajar. Selanjutnya yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Menurut Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial sebagai pemecahan masalah di bawah bimbingan guru atau melalui tutor sebaya. Vygotsky menjelaskan bahwa peserta didik yang mempunyai taraf perkembangan aktual sama atau kelas yang sama dapat berbeda taraf perkembangan potensialnya, sehingga ZPD mereka masing-masing berbeda meskipun dalam situasi belajar yang sama. Kelebihan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang sebelumnya di luar jangkauan mereka. Kedua, memungkinkan guru untuk menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman setiap peserta didik. Ketiga, membantu peserta didik menjadi lebih mandiri secara bertahap. Dan keempat, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Adapun kelemahan scaffolding pada ZPD, yang pertama, membutuhkan waktu atau sumber daya yang lebih. Kedua, memungkinkan peserta didik tidak mengembangkan kemampuannya secara mandiri. Ketiga, diperlukan pengenalan dan adaptasi yang tepat terhadap kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, terlalu berfokus pada kesulitan atau kekurangan peserta didik. Berikutnya, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dilakukan terhadap peserta didik kelas 4 yang berjumlah 25 peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat kegiatan PPL 1 di SDN Gayungan 2 Surabaya. Pada penerapan scaffolding yang ditinjau dari Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran matematika menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan metode pemberian tugas serta berdiskusi dalam kelompok. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan ZPD berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar scaffolding dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, terdapat beberapa langkah kerja atau sintaks, yaitu yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun langkah pembelajaran pada tahap 1 yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru akan melakukan pertanyaan pemantik dengan menyediakan permen sesuai dengan jumlah peserta didik untuk menjelaskan konsep perbandingan pecahan. Kedua, guru meminta peserta didik untuk mengambil masing-masing satu permen dan bertanya berapa bagian yang didapatkan. Ketiga, guru meminta peserta didik untuk mengambil 5 permen dari seluruh permen yang telah disediakan dan bertanya berapa bagian yang didapatkan. Keempat, guru mengaitkan kegiatan yang telah dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang konsep perbandingan pecahan. Dan kelima, peserta didik diarahkan untuk berpendapat atau bertanya terkait konsep perbandingan pecahan.
Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Langkah-langkahnya yaitu 1. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan ZPD. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. 2. Guru membagikan LKPD. 3. Peserta didik dibimbing guru untuk memahami petunjuk mengerjakan LKPD. Dan yang keempat, peserta didik bersama guru membuat kesepakatan bahwa diskusi harus selesai dalam waktu 20 menit. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peserta didik membaca sekaligus mendiskusikan permasalahan yang disajikan dalam LKPD dan mengerjakannya secara berkelompok. Peserta didik dengan kemampuan belajar yang tinggi diminta mengerjakannya tanpa bantuan guru, dan guru mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, peserta didik melakukan percobaan dengan membagi beberapa bagian lilin malam yang sudah mereka buat. Dan yang ketiga, peserta didik diminta membandingkan pecahan berapa saja yang memiliki nilai yang sama, kemudian menuliskannya pada LKPD. Tahap 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah-langkahnya yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas dan kelompok lain mengapresiasi. Dan yang kedua, guru membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan pada saat presentasi. Tahap 5 atau tahap terakhir dalam model pembelajaran PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat terkait pemecahan masalah yang telah dilakukan. Dan yang kedua, peserta didik dan guru menyimpulkan pemecahan masalah yang dilakukan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yang pertama, peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran. Kedua, peserta didik mendapatkan bimbingan sesuai kebutuhan belajarnya. Ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan hasil belajar peserta didik meningkat. Dan yang keempat, peserta didik percaya diri pada saat mempresentasikan hasil diskusi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.